Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli-Soliha? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah ketemu kembali dengan pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 5. Kita akan belajar pelajaran 1 sub materi 2, yaitu lambang dan atribut Hizbul Waton. Baik Soli-Soliha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Soli-Soliha, pernahkah Soli-Soliha mengikuti kegiatan HW atau Hizbul Waton di sekolah? Pastinya pernah, seru kan? Nah, baik Soli-Soliha, tujuan pembelajaran hari ini siswa-siswi mampu mengetahui apa arti lambang dan atribut Hizbul Waton, ya. Baik Soli-Soliha, kita mulai yang pertama, yaitu lambang Hizbul Waton atau lambang HW. Lambang HW atau Hizbul Waton adalah lingkaran dengan gambar matahari yang memiliki sinar utama berjumlah 12 dengan monogram HW di bagian tengahnya. Sinar matahari berjumlah 12 tersebut bermakna bahwa setiap anggota pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, Soli-Soliha, simbol HW, kita masuk ke simbol HW. Simbol HW atau simbol Hizbul Waton sebagai jati diri anggota pandu HW, yaitu berupa lingkaran dengan gambar sekuntum bunga melati di dalamnya, serta sebuah pita bertuliskan fastabiqul khairat dalam bentuk Arab yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Melati dengan daun mahkota berwarna putih berarti suci berjumlah 5 helai, 1, 2, 3, 4, 5 yang bermakna rukun Islam. Kemudian daun kelopak berjumlah 6 bermakna rukun iman, dan 2 lembar daun bermakna 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana bunyi syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kemudian ditopang oleh selembar pita yang berbentuk mulut tersenyum, bermakna pandu ini selalu bahagia. Kemudian ada bendera HW. Bendera HW ini bendera resmi pandu Hizbul Waton berbentuk 4 persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya 2:3. Di dalamnya berisi 6 garis hijau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garis hijau yang bermakna rukun iman, dan 5 garis kuning, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bermakna apa? Yaitu rukun Islam. Di sudut sebelah kiri atas terdapat lambang HW yang bermakna putih. Nah, di atas dasar persegi panjang hijau dengan ukuran lebar dan panjangnya masing-masing 1/3 lebar dan 1/3 panjang bendera. Nah, pakaian yang dikenakan oleh semua anggota HW, baik bentuk, corak, warna, dan tata cara mengenakannya harus sesuai dengan aturan yang dibuat kuartir pusat Hizbul Waton. Nah, ada apa saja ya? Ada baret pengenal putra, ada hasduk list merah putih nih. Kemudian ada TKT pengenal, ada Purna, ada Utama, ada Madya. Kemudian ada bed kuarda dan bed kuarwil. Kemudian ada nama dada, kemudian ada tanda jabatan, kemudian ada kaos kaki dan sepatu hitam.
Ada topi pengenal putri, ada topi pengenal putra, ada jilbab sama dengan warna baju. Kemudian ada tanda penghargaan. Kemudian ada tanda regu, ada tanda pelantikan umum pengenal. Kemudian ikat pinggang hitam, kemudian ada baju kaki, kemudian ada celana biru dongker. Nah, kemudian seragam HW memiliki fungsi untuk yang pertama menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu, yang kedua menanamkan rasa disiplin, yang ketiga menanamkan harga diri, yang keempat melatih keterampilan kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan, yang kelima kelonggaran. Dalam keadaan tertentu, seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kegiatan terkait. Nah, di sini di dalam Hizbul Wathan ada golongan peserta didik dalam HW. Nah, ini ada seragam dan atribut pandu atfal, gerakan pandu Hizbul Wathan. Nah, di sini ada nama barang, topi atfal, putra-putri, logo melati, jilbab atfal, warna kaki, warna baju, kemudian duk atfal, tanda pelantikan umum, bed, ada nama anggota, tanda kuntum, kemudian ada kenaikan tingkat, tanda penghargaan, tanda jabatan, ikat pinggang, ada tongkat lambang, tanda kecakapan, ada kantong kegiatan, dan peluit. Nah, untuk tingkatan atfal ini berusia antara 6 sampai 10 tahun. Kemudian ada tingkatan pandu pengenal, seragam dan atribut pandu pengenal, gerakan Hizbul Wathan. Nah, ini keterangannya seperti pandu atfal ya, namun tingkatannya berbeda. Di atasnya atfal yaitu pengenal. Kemudian tingkatan yang ketiga, golongan ketiga yaitu penghela. Penghela di atasnya pengenal. Nah, gerakan kepanduan Hizbul Wathan pandu penghela ini antara 17 sampai 20 tahun. Kalau pengenal antara usia 11 sampai 16 tahun dan penghela 17 sampai 20 tahun. Kemudian pandu penuntun. Nah, golongan pandu penuntun yang keempat yaitu anggota kepanduan HW yang usia antara 21 sampai 25 tahun. Ini ada topi berwarna hijau, kemudian ada baret hijau hasduklis berwarna putih, ada lambang melati kuningan dipakai oleh golongan penuntun serta anggota dewasa. Nah, ini ada pembina atau pimpinan kabilah kuartir. Kemudian ada tanda kenaikan tingkat untuk golongan penuntun. Nah, tingkatan dalam organisasi Hizbul Wathan ini ada kuartir pusat, kuartir wilayah, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kabilah. Kuartir pusat ini merupakan organisasi kepanduan HW untuk tingkat nasional. Kuartir wilayah, organisasi kepanduan HW untuk tingkat provinsi. Kuartir daerah, organisasi kepanduan HW untuk tingkat kota atau kabupaten. Kuartir cabang, organisasi kepanduan HW untuk tingkat kecamatan atau desa. Kemudian kabilah, organisasi kepanduan HW untuk tingkat amal usaha Muhammadiyah, baik sekolah, masjid, dan lain-lain. Ciri khas kepanduan Hizbul Wathan, ciri khasnya ada apa saja ya? Ciri khas HW adalah prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Pelaksanaannya disesuaikan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, prinsip dasar kepanduan. Prinsip dasar kepanduan ada apa saja ya? Ada pengamalan akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia penuntun ajaran Islam, kemudian pengamalan kode kehormatan pandu. Yang ketiga, metode kepanduan.
Yang pertama, pemberdayaan anak didik lewat sistem bergu. Yang kedua, kegiatan dilakukan di alam terbuka. Yang ketiga, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Kemudian yang keempat, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Yang terakhir, sistem satuan dan kegiatan terpisah antara pandu putra dan pandu putri. Nah, alhamdulillah demikian pelajaran hari ini tentang lambang dan atribut Hizbul Wathon. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.